Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, di sini ibu yang bernama Sarah Miatia akan menjelaskan kepada anak-anak ibu sekalian tentang yang pertama, bagaimana perbedaan inisiasi dan determinasi transkripsi pada eukariotik dan prokariotik. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan kepada anak-anak ibu yang ibu sayangi bahwasanya mekanisme ataupun tahapan transkripsi pada eukariotik pada dasarnya menyerupai pada mekanisme pada prokariotik, yaitu yang pertama, proses transkripsi diawali ataupun diinisiasi oleh proses penempelan faktor-faktor transkripsi dan kompleks enzim RNA polimerase pada daerah promotor. RNA polimerase eukariot tidak menempel secara langsung pada DNA di daerah promotor, melainkan melalui perantaraan protein-protein lain yang disebut faktor transkripsi atau bisa kita sebut dengan TF dengan huruf besar. Yang kedua, pada eukariot, proses transkripsi dan translasi tidak berlangsung secara serentak. Transkripsi berlangsung di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di dalam sitoplasma atau ribosom. Dan ada jeda waktu antara transkripsi dan translasi yang disebut sebagai fase pasca transkripsi. Baik, yang kedua, selanjutnya urutan nukleotida RNA hasil sintesis adalah urutan nukleotida komplementer dengan cetakannya. Dan yang terakhir, tahapan dari transkripsi pada prokariotik meliputi yang pertama inisiasi transkripsi atau terbentuknya gelembung transkripsi, yang kedua pemanjangan, yang ketiga terminasi, yaitu tergantung faktor Rho dan tidak tergantung faktor Rho. Baiklah, yang selanjutnya yang ibu akan jelaskan yang kedua itu tentang apa saja perbedaan tahapan inisiasi translasi pada makhluk hidup prokariotik dan eukariotik. Baiklah, ibu akan jelaskan sedikit bahwasanya proses translasi pada sel prokariotik dan eukariotik memiliki mekanisme dasar transkripsi dan translasi serupa. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam aliran informasi genetik di dalam sel tersebut. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan struktur membran inti sel, di mana sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga setelah transkripsi berlangsung dapat melakukan translasi. Sedangkan pada eukariotik harus melakukan transkripsi terlebih dahulu sampai selesai. Setelah itu, hasil dari transkripsi itu diangkut ke sitoplasma untuk ditranslasi. Pada dasarnya, translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Baiklah, yang selanjutnya ataupun yang ketiga yang akan ibu jelaskan kepada anak-anak ini semua yaitu apa saja proses yang terjadi pada tahapan elongasi dan terminasi pada transkripsi. Yang pertama yang akan ibu jelaskan kepada anak-anak ibu sekalian yaitu tentang proses pada tahapan elongasi. Ada 3 langkah ataupun proses dalam elongasi ataupun pemanjangan, yaitu yang pertama pengikatan aminoaksil tRNA ke situs A dari ribosom. Yang kedua, transfer rantai polipeptida yang sedang tumbuh dari tRNA di situs B ke tRNA di situs A dengan pembentukan peptida baru yang menjalin kedekatan. Yang ketiga, translokasi ribosom di sepanjang mRNA untuk memposisikan kodon berikutnya di situs A. Yang kedua yang akan ibu jelaskan yaitu proses pada tahapan terminasi. Pada tahapan terminasi, pada proses transkripsi merupakan akhir proses dari transkripsi. Karena pada tahap terminasi ini mRNA telah mencapai kodon akhir sebab kodon tersebut mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan bertambahnya molekul air pada suatu amino yang lebih ataupun yang telah terbentuk. Baiklah, selanjutnya yang akan ibu jelaskan yang kedua yaitu tentang bagaimana mekanisme determinasi kelamin pada makhluk hidup prokariotik dan eukariotik.
Baiklah, akan Ibu jelaskan sedikit bahwasanya determinasi kelamin pada makhluk hidup prokariotik dan eukariotik adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin, dan pada proses determinasi kelamin ini tidak dipengaruhi oleh sistem hormon yang mengatur fisiologis dan fungsi internal tubuh. Akan tetapi, sistem hormon hanya memegang peranan penting dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Mekanisme determinasi pada makhluk hidup memiliki faktor sebagai berikut. Yang pertama, gen SX1, yaitu gen yang aktif berperan dalam terbentuknya kelamin betina. Kerjanya didukung oleh kromosom X dan ditekankan oleh autosom gen transformer. Yang kedua, gen transformer, yaitu pengubah individu jantan maupun betina menjadi interseks suhu. Pada suhu tinggi, individu interseks berkembang ke arah betina, sedangkan sebaliknya pada suhu rendah akan berkembang ke arah jantan. Selanjutnya, yang kelima yang akan Ibu jelaskan yaitu bagaimana konsep genetik yang menyatakan warna pada bulu kucing kaliko. Di sini telah menampilkan sebuah gambar tentang bagaimana konsep genetik warna bulu pada kucing kaliko. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa warna kulit pada kucing adalah sifat yang berhubungan dengan seks, dan ciri fisik pada warna bulu berhubungan dengan jenis kelamin. Kucing betina memiliki 2 kromosom X, yaitu XX, dan kucing jantan memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y, jadi dia dapat XY. Ciri genetik untuk menampilkan warna hitam ataupun orange ditemukan pada kromosom X, sedangkan pengkodean antara ataupun untuk putih adalah gen yang benar-benar terpisah. Baik, selanjutnya lanjutan dari yang kucing kaliko tadi menyatakan pada mamalia betina salah satu kromosom X secara acak dinonaktifkan yang disebut X inaktivasi di setiap sel. Pada kucing kaliko betina, dia itu memiliki 2 kromosom X, yaitu XX, maka ia dapat menampilkan 2 warna yang berbeda, yaitu orange dan hitam. Itu pun tergantung kromosom X apa yang tidak aktif dan warna putih. Maka terciptalah campuran kaliko yang memberikan 3 warna, yaitu hitam, orange, dan putih. Sedangkan pada laki-laki ataupun jantan hanya memiliki 1 kromosom X, maka hanya memiliki 1 gen hitam atau orange dan hanya bisa menampilkan orange atau hitam ditambah warna putih yang dikontrol oleh gen lain. Jika kita menemui adanya kucing kaliko jantan, biasanya terjadi karena memiliki kelainan kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Jadi dia simbolnya itu karena kelainan kromosom X, jadi dia XXY. Dengan kucing yang memiliki konfigurasi kromosom XXY yang berlebihan, kucing ini biasanya steril atau tidak dapat berkembang biak. Keenam yang akan Ibu jelaskan yaitu bagaimana prinsip haplodiploid pada lebah dapat memberikan informasi terkait konservasi lebah agar penyerbukan pada tanaman tetap terjaga. Di sini Ibu telah menampilkan gambar sebuah lebah dan bagaimana konsep genetiknya. Dari gambar tersebut bisa kita dapat ditarik kesimpulan bahwasanya prinsip dari gambar di atas tentang haplodiploid pada beberapa serangga dalam ordo Hymenoptera seperti lebah, tawon, dan semut tidak memiliki kromosom seks. Sebagai gantinya, jenis kelamin didasarkan pada jumlah set kromosom yang ditemukan dalam inti sel. Jantan berkembang dari telur yang tidak dibuahi, sedangkan betina berkembang dari telur yang dibuahi. Dan sel-sel Hymenoptera jantan hanya memiliki 1 set kromosom, yaitu haploid, yang diwarisi oleh ibu. Sebaliknya, sel-sel betina memiliki 2 set kromosom, yaitu diploid, 1 set diwarisi dari ibu dan 1 set lagi dari ayah. Baru itu kemudian metode penentuan jenis kelamin haplodiploid menghasilkan beberapa hubungan genetik. Ketika kedua orang tua diploid
anaknya ataupun saudara kandung memiliki setengah gen yang sama dikarenakan mereka memiliki peluang 50% untuk menerima alel yang sama dari orang tua. Pada serangga atau lebah jantan ini menghasilkan sperma dengan cara mitosis ataupun sudah haploid. Jadi, semua keturunannya menerima set gen ayah yang sama. Pada betina yang diploid menghasilkan telur dari meiosis. Oleh karena itu, anak perempuannya memiliki peluang 50% untuk menerima alel yang sama dari ibunya dan peluang 100% untuk menerima alel yang sama dari ayahnya. Hubungan usia rata-rata antara anak perempuan dan anak laki-laki adalah 75% dan 50% untuk menerima salinan yang sama dari masing-masing dua alel ibunya pada lokus tertentu. Jadi, rata-rata keterkaitan mereka berdua hanya 50%. Keterkaitan genetik yang lebih besar di antara anak perempuan pada serangga dengan penentuan jenis kelamin haplodiploid dapat berkontribusi pada tingginya tingkat kerjasama sosial, baik dari penyerbukan tanaman yang ada di antara betina ataupun pekerja serangga ini. Baiklah, yang ketujuh yang akan Ibu jelaskan yaitu mengapa materi genetik perlu mengalami perubahan. Baik, akan Ibu jawab ataupun Ibu jelaskan bahwasanya materi genetik perlu mengalami perubahan dikarenakan organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya yang berubah. Dan tanpa adanya perubahan, evolusi ini tidak akan pernah berlangsung ataupun tidak akan pernah terjadi. Baiklah, selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yang ke-8 yaitu buatlah peta konsep materi mutasi dan rekombinasi. Sini akan Ibu jelaskan bagaimana peta konsep dari materi mutasi. Mutasi ditinjau dari tingkatannya, yaitu meliputi 2, mutasi gen dan mutasi kromosom. Dari mutasi gen ini terbagi menjadi 4, yaitu transversi, transisi, insersi, dan delesi. Dan pada mutasi kromosom ditinjau dari perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Ditinjau dari perubahan jumlah kromosom itu terbagi menjadi 2, yaitu euploidi. Yang ditinjau lagi dari jumlah kromosomnya menjadi yang pertama monoploid, yang kedua diploid, yang ketiga tetraploid, yang keempat hexaploid, dan sebagainya. Dan perubahan jumlah kromosom yang ditinjau dari jumlah kromosom itu yang kedua yaitu tentang aneuploida. Baru itu mutasi ditinjau dari tempat terjadinya itu terbagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Dan mutasi itu ditinjau dari sifat genetiknya juga terbagi 2, yaitu mutasi dominan dan mutasi resesif. Dan yang terakhir, mutasi itu ditinjau dari sumbernya itu terbagi menjadi 2, yaitu mutasi alam dan mutasi buatan. Baiklah, selanjutnya di nomor 9 ini ada sebuah soal, yaitu pada suatu populasi ditemukan 2 macam alel untuk suatu gen yang mengatur kerja metabolisme tertentu. Frekuensi alel C yang besar adalah 0,6, sedangkan frekuensi alel C yang kecil adalah 0,4. Tentukan frekuensi genotip berdasarkan gen tersebut. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan frekuensi genotip dari soal tersebut. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat diketahui bahwasanya frekuensi alel itu kan frekuensi alel C yang besar. Jadi C besarnya itu diganti dengan P dan C kecilnya itu diganti dengan Q. Jadi P sama dengan 0,6 dan Q sama dengan 0,4. Yang ditanya frekuensi genotip. Ya, mari kita jawab sama-sama bahwasanya frekuensi genotip yaitu C besar sama dengan kita anggap itu bahwa kita simbolkan dengan P kuadrat sama dengan 0,6 dikuadratkan sama dengan 0,36. C besar C kecil sama dengan
simbolnya itu 2PQ. Jadi sama dengan 2 dikali 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,48. Baru yang C kecil sama dengan kita simbolkan dengan Q kuadrat. Yaitu sama dengan 0,4 dikuadratkan sama dengan 0,16. Baiklah, di nomor 10 ini ada satu soal juga, yaitu suatu populasi terdiri atas 90 orang normal dan 10 orang albino. Albino ditentukan oleh alel resesif A yang kecil pada keadaan homozigot, sedangkan fenotip normal ditentukan oleh alel dominan A besar. Baru yang tanya, tentukan frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang permasalahan ini dengan jawaban dibuat diketahui normal 90 orang, albino 10 orang, totalnya menjadi 90 ditambah 10 sama dengan 100 orang. Jadi katanya tadi, yang fenotip normal itu ditentukan oleh alel dominan A, yang A besar. Jadi A besar sama dengan normal dengan simbol P kuadrat. A besar A kecil itu sama dengan normal, disimbolkan 2PQ. A kecil itu albino, sama dengan disimbolkan Q kuadrat. Tanya frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Mari kita jawab sama-sama anak-anak Ibu. Pertama kita mencari frekuensi alel. Q kuadrat sama dengan 0,1. Kenapa kita dapat 0,1? Karena Q itu adalah orang yang albino. Jadi orang albino itu 10 orang kan. 10 dibagi sama totalnya itu 100. Jadi 10 bagi 100 sama dengan 0,1. Baru tuh Q sama dengan akar dari 0,1 sama dengan 0,32. Selanjutnya P tambah Q sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,32 sama dengan 0,68. Selanjutnya kita akan mencari anak-anakku frekuensi genotipnya. Yang A besar sama dengan P kuadrat sama dengan 0,68 dikuadratkan sama dengan 0,46. Selanjutnya yang A kecil, A besar ataupun A kecil sama dengan 2PQ sama dengan 2 dikali 0,68 dikali 0,32 sama dengan 0,44. Yang A kecil sama dengan Q kuadrat ataupun Q kuadrat sama dengan 0,32 dikuadratkan sama dengan 0,10. Mungkin ini saja yang dapat Ibu jelaskan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf kepada anak-anak Ibu sekalian. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.